Shalom, Oma dan Opa, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Bagaimana keadaan Ibu dan Bapak semua? Oma dan Opa, semoga semua sukacita, semua berbahagia karena kita masih bisa bertemu pada saat ini. Oma dan Opa, harapan kami tentunya Oma dan Opa semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Hari ini merupakan sapaan lansia yang terakhir. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih tetap bertemu dalam bentuk online. Kiranya apa yang akan kami bawakan nanti, Ibu dan Bapak menjadi sukacita karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Ibu dan Bapak, Oma dan Opa juga yang di rumah, tentunya harapan kami semua tetap ceria, tetap semangat, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Baiklah Oma dan Opa, kita akan masuk di dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Oma dan Opa, baiklah kita akan buka dengan doa biar Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapa kalau saat ini kami boleh bertemu kembali di dalam acara Sapaan Lansia. Tuhan, kami bersyukur melalui Sapaan Lansia kami boleh tetap setia, ikut memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh melihat teman-teman kami yang sudah lama tidak bertemu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas semua berkat Tuhan, atas semua penyertaan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan melalui Sapaan Lansia yang telah Tuhan berikan pada kami dari bulan Juli 2020 sampai saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah lanjutan dari acara PA Lansia Onsite tetap Tuhan lindungi, tetap Tuhan berkati, sehingga tetap kami boleh berkomunikasi dengan sesama teman kami. Terlebih kepadamu ya Tuhan, kami selalu datang untuk berbakti kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas semua kesempatan ini. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada kami, pada Oma dan Opa dan kepada kami semua. Hanya di dalam tangan Tuhan Yesus kami boleh memulai acara ini. Amin. Mari Oma dan Opa kita saksikan sama-sama kelanjutan acara Sapaan Lansia episode terakhir. Hayu kita saksikan bersama. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kami hari ini. Dan saat lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, walaupun secara online, walaupun melalui media Zoom ataupun YouTube. Biarlah Tuhan menyertai kami dan terus mengajar kami, serta membekali kami dengan firman-Mu. Tuhan, berkati pemberitaan firman yang akan disampaikan dan diperdengarkan oleh kami semua. Kiranya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan yang terutama Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi tanah liat yang bersedia dibentuk dan dirancang oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Sapaan Lansia pada hari ini merupakan sapaan yang terakhir secara online. Terima kasih untuk setiap Oma Opa, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, terlibat selama Sapaan Lansia yang dilakukan secara online ini. Nah, tema kita pada Sapaan Lansia hari ini yaitu Kau Penjunan Ku Tanahnya. Nats bacaan diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, suatu hari ada sebuah pameran barang antik budaya Cina. Di tengah pameran itu ada seorang kolektor barang-barang antik yang matanya terpaku pada sebuah guci cantik. Guci itu berwarna dasar biru, mengkilap, dan hiasannya bermotif awan dengan warna emas. Ada juga beberapa gambar burung bangau berwarna perak. Guci yang cantik itu dilelang dengan harga 26 miliar rupiah. Kolektor barang antik itu terkejut dengan harga yang tertera. Ia pun penasaran dan bertanya-tanya, apa yang membuat Guci itu memiliki harga yang sangat mahal, 26 miliar rupiah. Seorang pemandu pameran mengatakan, Guci itu bukan sembarangan Guci. Guci itu peninggalan dinasti Qing. Ada stempel kaisar dinasti Qing di badan Guci ini. Guci ini adalah barang pribadi milik kaisar. Setelah dinasti Qing hancur, Guci ini pernah dijarah dan dibawa ke berbagai tempat di Eropa.
sekarang guci bersejarah itu dilelang untuk tujuan amal. Itulah yang membuat harga guci ini sangat mahal. Begitulah penjelasan pemandu pameran. Sang kolektor barang antik itu terkagum-kagum dengan sejarah perjalanan guci biru peninggalan dinasti Qing itu. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, sebagus-bagusnya sebuah guci, seindah-indahnya sebuah guci, dan semahal-mahalnya sebuah guci, ia tetaplah berasal dari tanah liat. Seperti apa tanah liat itu? Nah, saya membawa segenggam tanah liat. Ini sebetulnya mainan anak saya. Tanah liat ini tidak cocok untuk menjadi media tanam. Sifat tanah liat ini kalau kering ia keras, tapi rapuh, mudah dihancurkan. Sebaliknya kalau basah ia lengket dan licin kalau terinjak. Untuk mengolah tanah liat menjadi benda yang diinginkan juga tidak mudah. Dari proses penggalian membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Apalagi kalau menggalinya dengan cangkul. Tanah liat itu lengket. Jadi untuk menggali tanah liat dengan cangkul sangat menguras tenaga. Tanah liat yang sudah digali kemudian harus diolah, dipisahkan dan dibersihkan dari batu kerikil atau batu-batu yang kecil sehingga tanah liat itu dapat mudah dibentuk. Setelah tanah liat dibentuk, misalnya dibentuk menjadi genteng, bata, atau keramik dan lain sebagainya, lalu ia dijemur di bawah sinar matahari supaya kering. Kemudian tanah liat yang sudah dibentuk dan sudah kering diperhalus, dipoles. Terakhir, tanah liat yang sudah terbentuk, sudah kering dan sudah diperhalus atau dipoles, ia akan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi dalam sebuah oven pembakaran selama beberapa jam atau beberapa hari. Belum lagi perlu waktu untuk mewarnai atau menghias tanah liat yang sudah jadi itu. Jadi ada proses panjang yang dilalui sebelum tanah liat menjadi barang yang berguna dan bernilai. Tanah liat hanya bisa menjadi benda yang berguna dan bernilai bila diolah oleh seorang penjunan atau oleh seorang pembuat tembikar. Dan menjadi seorang penjunan atau pembuat tembikar juga nggak mudah. Butuh keterampilan khusus. Tidak semua orang suka kotor-kotoran dengan tanah. Dan tidak semua orang bisa menjadi seorang penjunan. Seorang penjunan juga harus punya wawasan yang luas. Mengenali dan memilih bahan-bahan yang terbaik untuk pembuatan tembikarnya. Seorang penjunan juga butuh kreativitas. Dia harus memikirkan bagaimana desain produk yang disukai oleh pasar, yang disukai oleh banyak orang. Seorang penjunan juga dia harus sabar, punya ketelitian, disiplin, berlatih dan bekerja supaya kemampuannya dalam mengelola tanah liat semakin terasah. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, tema dan bacaan kita hari ini ada kaitannya dengan penjunan atau pembuat tembikar dan tanah liat. Yeremia mengawali pasal 18 dengan menceritakan firman Allah yang datang kepada dirinya. Yeremia diperintah Tuhan untuk pergi ke tukang periuk atau pembuat tembikar atau seorang penjunan. Di tempat itulah Tuhan akan menyampaikan firman-Nya. Di tempat tukang periuk itu Yeremia menyaksikan dan memperhatikan proses pembuatan periuk. Si tukang periuk akan menghancurkan periuk yang dibuatnya apabila dianggap kurang sempurna. Berkali-kali Yeremia melihat tukang periuk mengerjakan periuk, tetapi berkali-kali juga ia menghancurkannya karena dianggap tidak sempurna, belum sesuai dengan keinginan dan kehendak tukang periuk itu. Lalu Allah menyampaikan pesan ini. Hai umatku Israel, masakah aku tidak dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang periuk itu dengan tanah liatnya? Seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk, demikian juga kamu dalam tanganku. Yeremia 18 ayat 6. Nah, apakah pesan Allah ini mengandung sebuah peringatan sekaligus ancaman? Bagi bangsa Yehuda ketika itu, pesan Tuhan
merupakan sebuah peringatan dan ancaman. Yehuda saat itu sedang menyimpang dari Allah. Mereka sedang asik hidup dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala merupakan dosa yang sangat keji di hadapan Allah. Yehuda akan bernasib seperti tanah liat yang dibentuk sekaligus dihancurkan, terus-menerus hingga dianggap sempurna oleh Tuhan. Yeremia memperingatkan bangsa Yehuda agar segera bertobat sebelum murka dan hukuman Allah dinyatakan. Tapi mari kita melihat sisi lain dari peringatan dan ancaman yang disampaikan Allah melalui Yeremia. Sebuah hukuman memang dapat dianggap sebagai ancaman bagi orang yang melakukan kesalahan. Tetapi hukuman dapat juga dilihat sebagai didikan dan ajaran bagi orang yang ingin menjadi lebih baik. Allah tentu sangat berharap bangsa Yehuda ketika itu, umat kesayangannya, menjadi umat yang lebih baik di mata Tuhan. Menjadi bangsa yang berkenan dan sesuai dengan harapan Tuhan. Hukuman Allah pada dasarnya bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyempurnakan dan menyelamatkan. Kasih Allah lebih besar daripada hukuman dosa. Allah merombak dan menghancurkan bangsa yang menyimpang daripadanya. Tetapi pada sisi lain Allah membangun dan memulihkan kembali bangsa yang dikasihinya. Allah akan terus menyempurnakan dan menyelamatkan umat kesayangannya sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, bila kita menghayati bahwa kita ibarat tanah liat dan Tuhan Allah itu adalah penjunan, maka kita juga tidak lepas dari yang namanya proses penyempurnaan Allah. Kita adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan dan suka berbuat dosa. Semakin tua dan bertambah usia kita, semakin banyak dan bertambah dosa kita. Namun kita patut bersyukur, sebab justru di usia kita saat ini, Tuhan semakin membentuk dan menyempurnakan kita. Seorang penjunan akan membanting tanah liat, membentuk tanah liat itu, sekaligus mungkin juga menghancurkannya kembali, sampai tanah liat itu berbentuk sesuai dengan harapan sang penjunan. Demikian juga, Tuhan mungkin akan membiarkan kita dibanting persoalan, dibanting sakit penyakit, dibanting kelemahan, dibanting kesepian, pergumulan, masalah, mungkin secara habis-habisan. Bukan untuk membinasakan, melainkan Tuhan sedang merombak kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan membangun kita sampai kita dipandang sempurna sesuai dengan kehendak, rencana, dan rancangannya. Setumpuk tanah liat hanya akan menjadi tanah yang tak berguna apabila ia tidak berada di tangan seorang penjunan. Setumpuk tanah liat tidak berharga apabila ia tidak dibentuk oleh sang penjunan. Nah, tanah liat yang tak berharga akan menjadi guci antik yang mahal apabila ia bersedia dibentuk dan disempurnakan oleh sang penjunan. Demikian pula kita. Mungkin orang menganggap oma, opa, bapak, ibu sekalian, atau mungkin menganggap kita sebagai orang yang tidak berguna karena usia kita, karena kita sering sakit-sakitan, karena mungkin kita sudah pensiun, sudah tidak bekerja. Tetapi selama kita bersedia dibentuk Tuhan, kita akan selalu punya harga dan punya nilai di mata Tuhan. Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liatnya. Oleh karena itu, serahkanlah diri kita untuk selalu dibentuk sesuai dengan kehendak, rencana, dan rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesuslah penolongku, ku datang padanya. Saat hatiku gelisah, Engkaulah sahabatku. Yesuslah sandaranku, setiap hari
perlindunganku. Firman-Mu pelita kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu teguh di surga, kasih setianya sepanjang. Yesus kesukaanku, ku mau memuji Dia. Hanya bersama Yesus, sungguh ku bahagia.耶稣是我的帮助，我要来亲近他。每当我的心中忧愁，他是我最好朋友。耶稣是我的依靠，我天天寻求他。每次遇见大风浪，他是我的避风港。他的光是我脚前的灯，也是我路上的光。他的光安定在天上，他的心事直到永远。耶稣的救我祝福，我要来赞美他。只要他与我同在，我有喜乐与平安。Puisi untuk Golden Age. Kita adalah warga menjelang atau sudah tua. Sisa-sisa pesona masih ada, dibalut keriput yang mulai kentara. Senyum indah masih tersisa. Canda ceria juga masih ada. Musik lama jadi teman setia. Dulu bermain bersama-sama, namun hidup berbeda. Menjelang tua, WhatsApp mempertemukan kita sambil mengenang masa muda yang pernah ada dan penuh canda. Mari kita nikmati masa kini bersama-sama sebelum satu persatu kita tiada. Sebelum yang nyata ini menjadi fana. Terima kasih sahabatku di masa muda. Terima kasih sahabatku di masa menjelang tua. Saling memaafkan dan mengerti arti persahabatan di usia senja. Nikmati hidup bersama penyertaan Tuhan kita sepanjang masa sebelum usai untuk selamanya. Sekian, terima kasih. Sapaan Lansia ditayangkan pertama kali tanggal 2 Juli 2020 di kanal YouTube GKI Kebonjati. Tujuannya agar tetap terjalin komunikasi dengan jemaat lansia selama masa pandemi.
Acara yang merupakan PA sederhana dikemas singkat dalam durasi 5,26 secara online. Pertama kali berisi pujian PKJ 149 dan bacaan Alkitab Matius 11 ayat 28. Rekaman dilakukan seminggu sekali di studio multimedia GKI Kebonjati. Karena Sapaan Lansia ini tayang seminggu sekali. Para pelayan Sapaan Lansia, Ibu Hetianawati, Ibu Emi Girsang, Ibu Setiawati, Ibu Shirley Suteja, dan Ibu Marta Setiadi. Mereka inilah para lansia hebat, perintis Sapaan Lansia yang boleh dibilang sangat bernyali melakukan rekaman atau syuting di awal masa pandemi COVID-19. Sementara orang lain terutama lansia takut dan tidak diizinkan keluarganya keluar rumah. Mulai bulan Agustus 2020 ada tambahan beberapa orang. Renungan pun disampaikan oleh pendeta setiap Kamis kedua dan keempat. Selanjutnya konten acara berkembang. Ada penyuluhan kesehatan singkat, kesaksian lansia, pembacaan puisi, dan virtual choir. Tentunya durasi pun bertambah menjadi 15 menit sampai dengan 35 menit untuk event tertentu, misalnya Natal, Paskah, dan sebagainya. Rekaman onsite pun sempat berhenti karena ada PSBB Desember 2020, PPKM Juli 2021, sehingga masing-masing pengisi acara harus melakukan rekaman di rumah masing-masing. Puji Tuhan, di tengah segala kesulitan tersebut, dengan segala daya dan hasil rekaman apa adanya, acara Sapaan Lansia dapat ditayangkan secara rutin setiap Kamis. Moto kami, dalam keterbatasan kami berusaha memberikan yang terbaik. Kiranya acara Sapaan Lansia menjadi berkat buat kita semua. Dalam tahun pelayanan 2021-2022, Sapaan Lansia ditayangkan setiap Kamis ke-1 dan ke-3 karena pemberlakuan PPKM darurat demi keamanan dan kesehatan para lansia yang melayani Sapaan Lansia. Kemudian seiring membaiknya keadaan dan meredaknya COVID-19, maka dalam tahun pelayanan 2022-2023, PA Lansia diselenggarakan kembali secara hibrid, sehingga acara Sapaan Lansia tayang hanya sebulan sekali, setiap Kamis pertama. Selanjutnya di tahun pelayanan 2023-2024, acara Sapaan Lansia ditayangkan hanya setiap Kamis kelima. Karena acara PA Lansia Hibrid dilaksanakan 2 kali sebulan, yaitu pada hari Kamis kedua dan keempat. Dan hari ini adalah penayangan acara Sapaan Lansia terakhir. Karena dalam tahun pelayanan 2024-2025 dan selanjutnya tidak ada lagi acara Sapaan Lansia, karena akan diganti dengan program kerja yang baru. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami, Oma, Opa, Bapak, Ibu, teman-teman lansia yang bersedia melayani dan mengisi acara Sapaan Lansia, dan juga anggota keluarganya yang mendukung dengan memberi izin untuk rekaman Sapaan Lansia, baik rekaman di studio multimedia maupun yang melakukan rekaman di rumah masing-masing. Terima kasih kepada para pendeta dan calon pendeta GKI Kebonjati, Pendeta Daud Solihin, Pendeta Yoce Handri Karu, Pendeta Agnes Irmawati Snyoto Lukardi, Pendeta Timothy Setiawan, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Suryaman, Penatua Alfian Dito Julian Diki, Saudara Penatua Frida Trijayanti, TPG Esther Solihin, Saudara Axel Joshua, dan Pendeta Emeritus Trihyantoro, juga Pendeta Roni Nathanael GKI Gading Indah, dan sudah melayankan firman Tuhan. Pendeta teman-teman tim multimedia GKI Kebonjati, Herdi, Yusak, Yosua, Wahyu, Timothy, Filemon, Cynthia, Fanny, Jessica, Gary, Devina, dan kawan-kawan yang berjerih lelah dalam proses rekaman syuting, editing Sapaan Lansia sampai penayangan di kanal YouTube. Budi dan Rini TU GKI Kebonjati yang membantu publikasi atau warta dan pembuatan thumbnail YouTube,
Pak Ateng dan Ibu Laura Halim beserta teman-teman paduan suara Elkana, juga paduan suara Ebenezer yang secara rutin mempersembahkan virtual choir, Elaine yang mempersembahkan pujian melalui permainan musik, pembaca puisi Ibu Gin Eng, Australia, Ibu Henny Widiawan, Ibu Esti Christopera, anak-anak yang mengambil bagian mengisi sapaan lansia, Evan, Evelyn, Reinhard, dan Cindy. Teman-teman lansia yang berbagi kesaksian, Ibu Yeti Gunawan, Ibu Wiwi Salim, Ibu Lugina, dan Ibu Kopikcu, Dr. Susiana dan Dr. Temi yang berkenan memberi penyuluhan tentang kesehatan lansia yang dipandu oleh Ibu Berlina Natawigena. Teman-teman komisi musik yang telah membantu iringan musik, Marcel, Titin, Adirasi, dan Kristi, Ryan, YouTube, Joshua Benedict, Parasian, YouTube, Project, dan juga Pak Didir yang sangat membantu mengiringi pujian di awal-awal acara Sapaan Lansia Juli 2020. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada seluruh teman-teman lansia dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan jerih lelahnya, sehingga acara Sapaan Lansia dapat ditayangkan di YouTube dari bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini. Sekali lagi, dalam keterbatasan kami berusaha memberikan yang terbaik. Kiranya acara Sapaan Lansia menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan teman-teman yang berulang tahun, yaitu tanggal 25 Februari, Ibu Yeni Umar, dan tanggal 26 Februari, Ibu Hera Ningsih. Selamat ulang tahun kepada Ibu berdua, Tuhan selalu memberkati. Sekarang saya akan membacakan warta kegiatan lansia berikut ini. Kegiatan rutin yaitu kegiatan PA Lansia Hibrid
diadakan sebulan 2 kali, yaitu pada Kamis kedua dan Kamis keempat pukul 10 secara onsite di gereja dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Sapaan lansia setiap Kamis kelima pukul 10 online di kanal YouTube GKI Kebonjati, yaitu yang telah kami laksanakan pada bulan Juni, Agustus, November 2023, dan ini yang terakhir Februari 2024. PA Lansia Hibrid. Kegiatan PA Lansia Hibrid selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Maret 2024 pada pukul 10 dengan tema Memilih Jalan Kemuliaan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20-33 yang renungannya akan dibawakan oleh Penatua Alfian Dito Yulian Diki. Kami undang Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan teman-teman lansia untuk hadir secara onsite di GKI Kebonjati. Kegiatan PA ini juga disiarkan secara live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Warta yang ketiga, pelayanan pemeriksaan kesehatan atau Laboratorium Mini Lansia Bonti. Pelayanan pemeriksaan kesehatan lansia setelah acara PA Lansia Hibrid bertempat di ruang kebersamaan, yaitu di Gedung Barat. Jadwal pemeriksaannya sebagai berikut. Kamis kedua, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dikenakan biaya Rp35.000 per orang untuk penggantian strip pemeriksaan. Kamis keempat, pemeriksaan tekanan darah atau tensi itu gratis. Keempat, majalah dinding lansia. Majalah dinding lansia diaktifkan kembali. Kami mengajak Opa, Oma, teman-teman lansia untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengirimkan karya dan kreasinya seperti puisi, kesaksian, gambar, hasil kerajinan tangan, dan lain-lain untuk ditampilkan di majalah dinding lansia. Informasi lebih lanjut silakan Ibu Iin Marlianti dan Ibu Yeni Karo dan WA yang tercantum di dalam pengumuman ini. 5. Aktivitas dan kreativitas lansia. Komisi Lansia mengadakan aktivitas olahraga ringan atau senam lansia dan kreativitas seni kerajinan tangan atau prakarya bagi Opa, Oma, teman-teman lansia. Kegiatan dilaksanakan sebelum kegiatan PA lansia, yaitu dari pukul 9 sampai 9.30. Kami mengundang Opa, Oma, teman-teman lansia yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan ini. 6. Line Dance. Komisi Lansia mengadakan kegiatan latihan line dance setiap hari Rabu pukul 14.00 bertempat di ruang kebersamaan atau Gedung Barat. Instruktur Ibu Kismi Nalia. Kami mengajak teman-teman lansia yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan line dance ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Ibu Dincie Sihombing. Demikian warta yang telah saya sampaikan, dan ini Sapaan Lansia episode terakhir. Biarpun ini episode terakhir, kami berharap Bapak Ibu tetap mengikuti kegiatan-kegiatan lansia sesuai dengan apa yang telah saya bacakan tadi. Terima kasih. Opa, Oma sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara Sapaan Lansia hari ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengajaran bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa, dan juga kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Yeni Umar dan Ibu Heraningsih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami sepanjang acara Sapaan Lansia ini. Kami bersyukur untuk kesehatan,
untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua sehingga kami boleh berkumpul pada saat ini. Tuhan, jika sebentar para lansia akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhanlah yang membimbing hingga tiba di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita. Tuhan juga yang membimbing kami untuk kami boleh bertemu dalam acara PA Lansia yang berikutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.